uh, saudara-saudara semua damai sejahtera, saudara-saudara yang dioleh damai sejahtera. Pagi ini kita membahas 2 Tesalonika pasal 1. Ini ada gereja yang sangat istimewa. Dan kita di Tesalonika 1 Tesalonika kita melihat bagaimana gereja yang menjadi contoh, memperlihatkan suatu gereja yang penuh kasih. Jadi kita di dalam ini menjadi satu pedoman atau contoh. Kita merasa kita harus merasa sangat baik, ya. Dan kita bukannya hanya berhenti sampai di situ, tetapi kehidupan kita, kerohanian kita terus bertumbuh. Jadilah Rasul Paulus di dalam kerohanian memberitahukan kepada gereja Tesalonika dan memberitahukan kepada mereka kehidupan rohani mereka terus bertumbuh dan menjadi sebagai pedoman atau contoh, dan terus mengembarakan walaupun di dalam kesulitan, tetap dalam mengembarakan dan terus bertumbuh sampai ke pasal 3. Dan juga memberitahukan kepada gereja dengan sepenuh hati mengembarakan dengan kepercayaan dan juga dengan ketekunan dalam pengembaraan, dengan kepercayaan dan kasih karunia dan terus bertumbuh. Jadi menjadi seorang pengembara di kita, kehidupan kepercayaan kita terus bertumbuh. Jadi kemarin kita membicarakan, kita mesti sepenuhnya naik dan jangan banyak mengeluh. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini dan dunia ini kita dibedakan, dan semua hubungan, yaitu maka ini yang dibahas di dalam 1 Tesalonika. Dan gereja Tesalonika terus bertumbuh dan banyak permasalahan yang terjadi. Maka Rasul Paulus terus menulis surat 2 Tesalonika. Di dalam kesulitan, di dalam penindasan tetap bertumbuh, di dalam terus gereja terus bertumbuh. Walaupun di dalam kesulitan dan penindasan dan masih ada dan terus berjalan ke atas. Tahun ini kita menerima khotbah, maksudnya awal tahun itu Tuhan naik dan kita bersama gereja Tesalonika juga bersama-sama naik. Dan bagaimana kita melihat naik, itu gereja yang naik. Ayat 3, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi gereja ini kepercayaan terus bertumbuh. Dan juga seperti yang pasal pertama, dan terus mengenang kamu karena kepercayaan kamu yang kamu kerjakan sebenarnya penuh dengan kepercayaan. Dan 1 Tesalonika pasal 3, saya ingin berjumpa dengan kalian dan berjumpa apa yang dilakukan untuk menambahkan kepercayaan kamu yang kurang, supaya kalian ingat. Jadi memang mengenang
kepercayaan maksudnya menambahkan kepercayaan mereka. Saya ingin berjumpa dengan kalian, tetapi untuk menambah keberanian kekuatan kalian. Tetapi Rasul Paulus tidak pergi akhirnya. Tidak pergi berjumpa mereka ya. Dan Rasul Paulus menulis surat lagi. Tetapi kepercayaan kalian bertambah dan juga kasih kalian juga tetap bertambah. Di sini dikatakan, Tuhan menyuruh kamu supaya kamu saling mengasihi dan kasih kamu bertambah. Dan 1 Tesalonika pasal 3, Rasul Paulus mendoakan mereka, tetapi beberapa kemudian dikata karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi yang pertama kita lihat Rasul Paulus merayani dengan surat menyurat, maksudnya memberi melalui surat ya. Dan gereja Tesalonika melihat, dan di sini mereka mengajar dan terus bertumbuh dan berubah. Dan di sini kita melihat gereja ini terus bertumbuh dan naik. Dan kepercayaan dan kasih dan mereka terus bertumbuh. Apakah gereja 611 ada gereja yang percaya? Kita melihat ya benar. Dan juga orang berkata gereja yang penuh dengan keberanian. Jadi kita dengan sisi yang lain kita penuh dengan kepercayaan. Dengan kepercayaan ini kita terus bertumbuh. Dan kita bukannya puas dengan kepercayaan kita, keberanian kita yang lalu. Dan kita bisa terus bertambah. Dan juga kasih juga bisa terus bertambah. Gereja 611 adalah gereja yang pengembara memberitakan Injil. Memang itu suatu kenyataan dan benar. Dan terus bisa terus lagi memberitakan ya firman Tuhan. Jadi bukan hanya di Hong Kong, tapi sampai ke seluruh dunia kepada bangsa-bangsa yang lain. Jangan kita melihat apa yang ada sekarang, puas dengan apa yang ada sekarang ini, dan kita terus berjalan ke atas. Dan terus di dalam bertumbuh dan juga tumbuh naik ke atas. Dan kita melihat di ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah antara kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi pasal pertama 1 Tesalonika pasal pertama ayat 8, Rasul Paulus berkata, kita tidak usah berbicara apa. Jadi berita yang kamu beritakan ini bisa menyatakan kepada kesaksian yang kamu beritakan. Dan memperlihatkan bagaimana kalian saling mengasihi dan saling membantu. Dan bagaimana kalian meninggalkan berharap dan kembali kepada Tuhan. Ini kalian lakukan sudah baik ya. Ini adalah 1 Tesalonika yang pasal pertama yang itu intinya. Dan kita bagaimana di hadapannya gereja Tuhan kita bermegah. Melalui muridnya Rasul Paulus memuliakan, maksudnya memberikan kepastian kepada gereja Tesalonika. Gereja ini sampai di sini ya berkembang.
Jadi kita apa yang kita kerjakan sudah selesai dan kita bisa bertumbuh. Tapi sebenarnya kita bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan kita melihat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, kita melihat kerohanian terus bertambah, bukan hanya dengan sepenuh hati merayani, mengembarakan, tapi kepercayaan dan juga iman mereka dan kasih mereka terus bertumbuh. Ini yang pertama yang kita lihat. Kita melihat tuh ayat 5 sampai 10. Ayat kelima. Ayat 5 dan 10, pantas menyandang kerajaan surga. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu rakyat menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ayat pertama ini, aku bersama dengan kalian sampai ke kedua. Kamu menyandang pantas masuk di dalam kerajaan surga. Yaitu dalam sisi yang berbeda. Kamu pantas menyandang kerajaan surga karena kamu menderita karena kerajaan surga. Keselamatan adalah gratis. Keselamatan terhadap kita adalah cuma-cuma, tetapi kita mesti berkorban. Karena Yesus Kristus sudah berkorban. Karena Yesus berkorban, maka kita mendapatkan keselamatan ini dengan cuma-cuma. Paulus berkata, kita masuk dalam kerajaan surga, kita mesti melewati banyak kesulitan. Memang keselamatan didapat dengan cuma-cuma, tapi dalam kerajaan ini, mendapatkan kerajaan surga, kita mesti berkorban. Dan kita sendiri mesti berkorban. Bukannya kita mesti menderita baru mendapatkan kerajaan surga, bukan ya, bukan begini maksudnya ya. Di saat kita menderita, kasih dan kepercayaan kita masih ada di sini. Dan di sini dinyatakan kalau kehidupan kita, kerohanian kita bertumbuh dan kita bisa masuk ke kerajaan surga, tetapi kita bukannya mencari penderitaan. Dan di sini menyatakan, memperlihatkan kepercayaan kita yang kita percaya adalah benar, nyata adanya. Jadi di sini dikatakan menderita dalam kesusahan, bukannya kita kudus. Bukannya seorang pendeta miskin itu diibaratkan dia kudus, bukan ya. Tapi kita menghadapi kesulitan, kita miskin, tapi kita tetap berdiri teguh, kita berdiri di dalam kerajaan surga. Dan kita berkata, kita bersedia mati untuk Yesus. Ini memang baik kalau kita memang dibutuhkan, kalau kita menghadapi. Tetapi kalian mesti ingat, Tuhan tidak menyuruh kita setiap orang mati ya. Dan saya ingin anak kita tahu kalau mencari uang sangat susah ya. Jadi mesti giat bekerja. Ini bagus gak? Ya memang bagus. Dan kalau memberitahukan mereka supaya ini uangnya banyak ya. Tapi dia seumur hidup dia begini, itu tidak baik ya.
Dan kamu seumur hidup miskin dari pagi sampai malam dan terus lembur gitu ya. Itu tidak baik. Bukan kita mesti mengejar kesulitan. Dan di saat pemasaran kesulitan kita datang, kita mesti berani menghadapi. Di saat kita menghadapi, melewati percobaan ini, kita menyatakan, memperlihatkan kita pantas masuk dalam kerajaan surga. Tadi dalam ini masih ada satu permasalahan. Dalam kesulitan ini sudah lama. Dan kita mesti menunggu sampai kapan? Jadi saya tahu suatu hari kesulitan kita akan berlalu, tapi sudah lama. Dan ini juga permasalahan gereja Tesalonika. Di dalam kesulitan ini, di serangan penindasan ini masih terus ada di sini. Jadi ayat ke-6, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ini keadilan ini memperlihatkan satu hal, menambah satu kesulitan orang ini yang membuat kamu kesulitan akan mendapatkan penindasan ya. Kamu akan damai. Kamu akan sama seperti Paulus akan damai. Dan kamu akan seperti Kristus juga akan damai. Ini ada keadilan Tuhan. Dari sini sampai di sini Yesus datang kedua kali akan lebih jelas. Dari situ terus mendengarkan firman Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dan terus mencari. Dan selamanya meninggalkan wajahnya Tuhan. Ini yang ayat 8 yang dikatakan. Dan mereka akan mendapatkan balasan. Dan kita yang menderita akan mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan kekal ya begini. Di dalam sejarah ini kesulitan kita ada yang, percobaan kita ada yang panjang, ada yang pendek. Di dalam percobaan ini, dalam satu masa, dalam satu tempat, percobaan ini adalah berbeda, tidak sama ya. Dan gereja Tesalonika pantas menyandang kerajaan surga. Mereka mendapatkan damai dan mereka melihat pembalasan yang dari Tuhan dan mereka mendapatkan kemuliaan. Dan di sini kita melihat Rasul Paulus terus menambahkan, memberitakan tentang kerajaan surga, tentang iman mereka di dalam firman Tuhan ya, di dalam kerohanian mereka. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Tadi kita banyak berkata banyak ya tentang bagaimana naik. Ini bagaimana Rasul Paulus dengan gereja Tesalonika. Dan di tema yang kedua, mengalami kesulitan dan pengalaman mereka dalam kesulitan. Dan mereka dikatakan gereja ini sampai yang terakhir, dia masuk di dalam sisi yang lain. Yesus memanggilmu. Dan panggilan ini apakah dinyatakan? Tidak tahu. Dan saya berikan kemuliaan kamu melakukan begini sangat baik.
Seperti kita mengharapkan anak-anak kita bisa sekolah universitas, sekolah universitas yang tinggi, sangat senang. Tapi anak kita masuk di dalam panggilan Tuhan ada satu hal yang beda ya. Jadi seperti Rasul Paulus katakan yang tengah ini ya sangat baik. Saya sangat mudahkan kamu dan juga bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalian bukan hanya mendapatkan keselamatan dan juga masuk di dalam kerajaan surga, dan bisa melewatinya lagi dan lebih naik lagi. Yaitu satu hal yang terus penuh fondasi, dan Tuhan memanggil kamu, ada panggilan yang dari Tuhan. Kamu pantas untuk mendapat panggilan ini. Tidak tahu. Jadi Paulus ini mendoakan gereja ini. Jadi Tuhan kita memberikan satu panggilan dari Tuhan. Dengan kekuatan yang besar menyempurnakan kehendak untuk membuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi di sisi lain, Tuhan terhadap gereja Tesalonika ada satu panggilan. Jadi gereja Tesalonika mesti memahami. Jadi dia terus bertumbuh dan terus dalam panggilan Tuhan dan bisa melakukan ini dalam pandangan Tuhan kita melihat. Tapi terhadap gereja Tesalonika sama, dan mereka ingin berbuat baik, dan mereka penuh dengan kepercayaan, dan tuh kepercayaan ini terus bertumbuh. Jadi sini dari memerintahkan gunung ini pergi ya bergeser ke tempat lain, itu juga bisa. Ini yang Yesus juga memberitakan kepada kemudian ini kepada murid-muridnya. Dan di sini sisi ini kita juga bisa terus bertumbuh dan naik, dan juga sama dengan gereja kita juga. Kita masuk di dalam gereja ini, biarpun kita belum teguh ya, dan kita tahu gereja ini ada gereja ya, ada panggilan karena Roh Tuhan Allah ada padaku dan telah mengurapi saya dan memberitakan berita kepada setiap orang dan memberitakan pada pelepasan, dan ini ada panggilan. Apa kita pantas untuk menerima panggilan ini? Tuhan terhadap gereja ini ada panggilan. Jadi Tuhan memberikan panggilan ini kepada kita untuk membawa kita dalam gereja ini. Bahasa ini ada datang, kita pantaskah mendapatkan panggilan ini? Saya dengan 20 tahun yang lalu bedanya apa? Saya masih ingat ya 20 tahun yang lalu panggilan ilham jadi gereja Pastor Joshua itu menyembuhkan, menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini adalah satu pelepasan dalam penyembuhan. Benarkah ini? Memang waktu itu sangat benar. Tapi kita terus bertumbuh. Tuhan membuat kita terus bertumbuh. Saya sampai tempat ini dan terus bertumbuh.
Dan sampai sekarang Yesaya 61 ayat 2 sampai ayat ketiga, dan sampai satu pasal. Apakah ini panggilan Tuhan? Dan tahu ini panggilan Tuhan. Kamu tahu nama gereja ini dan juga tahu panggilan ini. Tapi panggilan ini, ya, kita datang ke gereja ini dan kita tahu panggilan ini bukan hanya untuk gereja, untuk Pastor Joshua, tapi untuk kita semua. Dan semua orang juga tahu ada panggilan ini. Apakah kita pantas untuk mendapatkan panggilan ini? Dan sepertinya ada keraguan-raguan. Itu sangatlah wajar, ya. Jadi Rasul Paulus juga tahu kalau kamu ada ragu-ragu, maka Rasul Paulus mendoakan kalian. Maka Rasul Paulus merasa sudah baik dan kalian sudah melewati beberapa hal. Tapi terhadap panggilan yang sebenarnya dan Rasul Paulus merasa belum sampai, dan maka mesti terus berdoa. Maka kita juga mesti berdoa kepada panggilan kita, bukan hanya kita tahu. Dan kita mesti pantas dengan panggilan kita ini. Jadi kita sini ini ada orang tu memanggil kamu menjadi puji-pujian dan kamu tahu, dan kalian juga tahu, dan otoritas kamu juga tahu, dan kamu sampai ini kamu pantas untuk dalam panggilan ini, dan tidak pasti, ya. Ini yang sampai 2 Tesalonika pasal 1 yang dikatakan. Dan yang satu lagi tentang pengharapan kita kepada Tuhan di dalam rohani yang kita ada tinggi dan rendah. Di dalam tinggi ini kita harapan kita pada Tuhan bertambah tinggi. Dan sini sudah kita belum tahu, sepertinya belum terjadi, belum ada, ya. Jadi gereja Tesalonika mengalami hal ini dan Rasul Paulus melihat permasalahan ini. Ada permasalahan ini kita tidak berani, ya. Tetapi Rasul Paulus melihat mereka bertumbuh, maka Rasul Paulus terus mendoakan jemaat gereja Tesalonika. Ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa memudahkan Tuhan dan Tuhan akan memudahkan kita. Ini juga nama Tuhan Yesus. Ini adalah kasih karunia. Jadi pemula kita mendapatkan keselamatan. Ini ada kasih karunia. Sampai akhir kita bisa Tuhan dimuliakan, Tuhan mendapatkan kemuliaan. Ini juga kita memohon Tuhan membantu kita. Bukan hanya 2023 kita mengejar naik, dan kita terus naik dan naik, dan kita terus naik. Dan kita boleh dalam kepercayaan kita terus mengejar naik. Dan kita bisa juga di dalam kasih karunia kita terus bertumbuh. Kita juga memohon kepada Tuhan menambah kekuatan kepada kita. Dan kita bukannya hanya puas dengan sekarang ini. Kita terus mengandalkan kasih-Nya Tuhan, terus bertumbuh. Memohon Tuhan membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita.
Haleluya, haleluya. Saudara semua, kita beri tepuk tangan yang besar untuk Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan yang besar. Kita pantas untuk kita puji. Kita beri tepuk tangan yang paling besar untuk Tuhan kita. Dan kita berterima kasih pada Tuhan kita. Saudara-saudara semua di dalam kehidupan kamu. Kamu mengalami apa yang kasih karunia yang dari untuk kamu. Sampai kehidupan kita. Kita bisa memuji Tuhan. Kalau Tuhan pantas kita muliakan, kita tinggikan. Kita kembalikan kemuliaan ini kepada Tuhan kita. Kita memuji Tuhan kita. Saudara-saudara semua, untuk kita berterima kasih pada gereja kita, gereja 611 dulu, kita bagaimana sampai di dalam kehendak hati Tuhan kita mengalami dan terus naik dari 3 orang dan sampai gereja ini, sampai hari ini kita melihat Tuhan terus membimbing gereja kita dari kepercayaan dan kasih dan terus bertambah. Kita lihat apa yang kalian alami. Dan kita berdua, kita berbagi. Kita gereja 611, apa yang kalian alami? Bagaimana kalian mengalami kepercayaan ini melewati. Dan kepercayaan bertumbuh. Dan terus ini jumlah yang bertambah. Dan kalian mengalami mujizat terus di dalammu. Di dalam kehidupan kamu, bagaimana menghadapi perubahan ini di gereja. Bagaimana kita bertumbuh dan kita saling berbagi cerita. Dan kemudian kita kembalikan kepada Tuhan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, hati kami kembali kepadamu. Tuhan Yesus, di gereja yang baik ini kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami mau kembali memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami memuliakan nama-Mu di dalam gereja 611. Dan kami melihat penyertaan-Mu dan melihat mujizat-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Bukan hanya jumlah jemaat, bukannya yang ada, apa yang kami butuhkan Engkau memberikan pada kami yang di pantai. Penyertaan-Mu yang menyertai kami. Engkau sendiri menyatakan, melihatkan, nampakkan diri, nyatakan diri-Mu ke dalam kami. Tuhan, kami datang memuliakan-Mu. Terima kasih Engkau di dalam gereja kami. Bukan hanya di dalam saudara-saudara kami ini, di dalam kami ini, gereja kami ini, kami mengalami kepercayaan yang bertumbuh. Dalam kesulitan kami ini, Engkau membantu kami selesaikan semua permasalahan kami. Tuhan, Engkau mendapatkan kami semua berkat, dan Engkau menambahkan kami kepercayaan, menambahkan kami damai, menambahkan kami berkat. Kami memberitakan terima kasih. Ya Bapa, kami terima kasih, memuji-Mu. Gereja kami bagaimana mengalami tentang
pembaptisan di pantai. Bagaimana Engkau melindungi gereja kami satu lagi terus bertumbuh. Saudara semua kasih karunia Tuhan, kami merasakan Engkau menyertai kami. Hari ini kami di hadapan-Mu, kami memohon, kami membiarkan semua bertumbuh dengan kepercayaan kami pada mati ini, dan terus bertumbuh kehidupan kami ini, dan terus berjalan ke depan. Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau kami melihat tuh dalam kerajaan-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Dan kamu di dalam, bukan hanya di gereja, tapi juga Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Kami seutuhnya merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan aja jadi adil namanya, supaya kamu pantas untuk dalam kerajaan Tuhan. Engkau untuk memberikan satu kesulitan ini. Saudara semua, Tuhan berkata, kita pantas sisa kita menderita. Kita bersedia bertahan. Tuhan berkata kita bersedia, kita pantas untuk mendapatkan kerajaan surga. Kita bertahan kepada Tuhan. Apakah ada rasa satu banyak perkataan, Tuhan kita mesti menunggu sampai kapan? Saya menderita, bertahan sampai kapan? Tuhan, saya sudah menunggu sangat lama. Hanya di dalam rumah tanggamu dan pernikahan kamu, dalam perekonomian kamu, dalam pelayanan kamu, kamu terus bersabar. Di dalam kehidupan kamu ada satu perkataan, ya Tuhan, saya menunggu sampai kapan? Saya bisa menunggu, saya mesti menunggu sampai kapan? Saya mesti menunggu sampai kapan? Engkau baru turun tangan. Saya mesti menunggu sampai kapan Engkau baru mengubah keadaan rumah tangga saya, perekonomian saya, dan anak-anak saya. Engkau melihat kapan mereka kembali dan kembali kepadamu. Jika ini ada kamu, Engkau taruh tanganmu di dada kamu. Engkau berkata kepada Tuhan, katakan semua keraguan-raguan kamu, jangan taruh di dalam hatimu. Karena di dalammu banyak mengeluh. Engkau tidak berani berkata kepada Tuhan. Kamu merasa berkata, permasalahan akan tetap begini. Engkau menghindari permasalahan ini. Engkau hari ini kamu berbuka mulut bicara kepada Tuhan tentang kesulitanmu. Mohon Tuhan membantumu. Dan kita bersama berdoa kepada Tuhan dengan suara yang bisa kamu dengar, dengan suara yang bisa kamu dengar, dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, sikerala papa 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 sikerala papa papa ya cia. Jadi saya berdoa, saya mendengar Tuhan berbicara kepada kita setiap orang yang mengalami kesulitan. Saudara-saudara, ya, anakku, saya sangat berkenan kepadamu. Saya sangat berkenan kepadamu. Karena engkau ada orang yang bersabar di dalam kesabaranmu. Orang yang di dalam kesabaranmu, saya melihat air matamu. Saya melihat
di dalam hati kamu, tapi kamu terus berpegang di dalam gereja, di dalam anggota sel grupmu, tapi kamu berkata pada Tuhan. Tuhan berkata, mendengar suaramu, saya melihat, dan Tuhan, Engkau dalam kesulitan saya, Engkau akan membawa saya keluar. Saya percaya Engkau akan menyelamatkan saya dalam kesulitan saya. Tuhan berkata, saya melihat kepercayaanmu. Kamu tetap di gereja dan terus mengikuti gereja. Anakku, ini adalah kepercayaanmu. Anakku, saya melihatmu. Dan saya melihat banyak orang, kalian sembunyi di dalam goa, ya, tidak ingin keluar. Di dalam kamu banyak sedih, ya, tidak ada pengharapan. Tuhan berkata, anakku, saya yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang sulit. Tidak ada satupun yang sulit. Permasalahanmu terhadap saya bukan satu permasalahan yang sulit. Dengan sepenuh hati mengandalkan saya, suatu hari engkau akan melihat jalan keluar. Suatu hari engkau melihat otoritas kamu berubah. Suatu hari kamu melihat gereja berbalik lebih dari apa yang kamu minta, apa yang kamu renungkan. Dan satu bersatu saling mengasihi. Saya di tengah-tengahmu, saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, Tuhan yang adil. Dan cerita ini dan penindasan akan didirikan kepada yang menintis, akan memberkati orang yang tertindas. Kalau sana damai, Tuhan damai-Mu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, keadilan-Mu sangatlah adil. Dan waktu pun belum sampai, tapi pasti akan datang. Tuhan, kami berterima kasih dan memuliakan-Mu. Tuhan, mohon Engkau setiap orang di dalam-Mu pantas mendapatkan kerajaan-Mu. Walaupun kami dalam kesulitan, di dalam kesulitan ini, Tuhan, supaya kami ini bisa menghadiri firman-Mu, dengan kasih-Mu, dengan penyertaan-Mu. Setiap kami ini dalam-Mu tetap berdiri teguh, tetap bisa berdiri teguh, tak berdiri dengan teguh. Tuhan sini berkata nih, saya berdoa kepada Tuhan kita, Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Tuhan yang memanggil kami. Tuhan bukannya di dalam kami ini, panggilan ini, dan juga di dalam gereja nomor 11, di dalam gereja panggilan gereja nomor 11, Tuhan membuat kita setiap orang. Saat kami melihat kami pantas. Tuhan, hari ini Paulus berkata, mendoakan gereja Tesalonika dan pantas untuk panggilan. Dan kita juga mendoakan gereja 611 kita mendoakan gereja kita deklarasi di padang mata Tuhan pantas. Yang Tuhan lihat ini dan panggilan dan pernyataan. Kita lihat gereja firman Tuhan 611 ayat 1. Kita itu berempat dalam satu grup, ya. Dengan firman ini kita memberkati gereja kita, hanya memberitakan Injil di dalam pelayanan kita kira menjadi pohon kehidupan, dan pohon kehidupan ini kita ambil Yesaya pasal 611. Kita mendoakan dan memberkati. Kita saling gantian untuk mendoakan gereja kita.
Ya, saudara semua, kita menerima berkat. Kita sangat senang kita bisa tiap hari membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita menerima firman Tuhan dan juga menerima berkatnya Tuhan. Dan dengan saya 1 Tesalonika 2 Tesalonika ayat 1 ayat pasal 1 ayat 11 ini juga dari itu. Karena itu kami, Paulus berkata, karena itu Paulus ya, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap gereja ini satu-satu. Kamu layak bagi panggilannya. Tuhan, terima kasih panggilanmu sekali, bukannya sekali panggilanmu, dan terus membuat kami mengalami dan yang baru, pembaruan baru, memahami kehendak hatimu. Panggilanmu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membantu gereja 611 pantas untuk penglihatan ini dan membimbing kami bertumbuh. Dan apa yang ya Tuhan Allah Bapa, apa semua yang baik jadi kami supaya kebenaran bertumbuh di dalam kami ini, dan kami dengan kepercayaan ini semua yang kami kerjakan, Tuhan dengan kasih-Mu Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus di dalam gereja 611 kami mendapatkan kemuliaan, dan juga Yesus di dalam tubuh Yesus kami mendapatkan kemuliaan menyinari Tuhan kami di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus berkati. Amin.